Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini di playlist terbaru di channel Hikmatullah, kita akan membuat sebuah aplikasi website terbaru, yaitu aplikasi untuk rental. Pada kesempatan ini, studi kasus yang akan saya gunakan yaitu dalam hal untuk rental motor. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan, yaitu untuk bisa pembuatan untuk rental buku, rental mobil, ataupun rental yang lainnya. Baik, kita langsung saja. Tahapan pertama yaitu kita akan instalasi kode igniternya dulu, karena kita akan gunakan kode igniter dalam frameworknya. Kita buka browsernya dulu untuk download atau dapatkan kode igniternya. Kita masuk ke kode igniter di menu download, lalu kita masuk di kode igniter 3 yang versi 3 kita gunakan. Oke, jika sudah selesai kita tampilkan dalam foldernya, lalu kita cut ke sistem C-nya ya, yang ada di htdoc, ke SEM, lalu htdoc. Nah, kita di sini simpan. Sebelumnya kita buatkan dulu dengan nama rental. Nama websitenya rental. Nah, folder rental di sini kita paste, lalu kita extract here. Nah, ini untuk yang zipnya kita hapus saja, dan ini kita keluarkan isi dari folder tersebut. Kita masukkan di dalam yang rental ini, dan folder bcit ini kita hapus. Oke, setelah kita download, coba kita akses di editornya. Nah, di sini saya gunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Kita open dulu, masuk ke file, lalu kita open folder. Foldernya tadi ada di C, lalu di XM, htdocs. Tadi namanya rental. Nah, ini kita rental, kita klik lalu select folder. Nah, di sini sudah muncul. Nah, tahapan pertama yaitu kita akan setting base URL-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk setting base URL itu posisinya ada di dalam application, lalu masuk ke config dan masuk ke file config.php. Kita masuk di config base URL. Nah, di sini kita masukkan link untuk base URL-nya. Untuk linknya kita dapatkan di ini ya. Kita bukakan dulu untuk linknya di localhost. Tadi namanya rental ya, localhost rental. Kita enter. Oh, ini tidak bisa masuk. Kita aktifkan dulu SEM-nya ya, atau server untuk membukanya, server webnya. Nah, kita start Apache dan MySQL. Oke, jika sudah run, kita boleh minimize atau close juga boleh. Nah, kita kembali, kita refresh. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, ini kalau sudah masuk, kita copy saja. Kita salin, lalu kita pindahkan di sini. Kita paste di sini. Nah, seperti itu. Ini untuk setting pertama, yaitu setting base URL. Tahapan kedua yaitu kita setting atau konfigurasikan helper dan library yang akan kita gunakan. Untuk setting library-nya masuk di auto load. Nah, di sini kita ke bawah. Nah, ini ada libraries. Nah, untuk libraries-nya kita bisa masukkan database dan session ya. Untuk email mungkin nanti saja. Kita copy saja dari sini, kita pindahkan di sini. Nah, ini untuk emailnya kita gunakan atau gantikan dengan form dulu, form validation dulu ya. Form validation. Nah, ini untuk setting atau konfigurasi libraries, yaitu database, session, dan form validation. Selanjutnya kita setting juga yaitu untuk helpernya. Di sini kita cari helper. Nah, ini kita masukkan yang namanya URL. Untuk file nanti kita masukkan juga jika dibutuhkan. Untuk sementara kita gunakan yang URL. Kalau sudah semuanya dikonfigurasi, nah selanjutnya yaitu masuk ke tahapan pengkoneksian database. Nah, sebelum kita koneksikan databasenya, kita buatkan dulu databasenya ya.
kita buatkan dulu databasenya. Nah, di sini saya sudah buatkan databasenya. Nanti silakan teman-teman tinggal download aja di kolom deskripsi video ini ya. Kita masuk ke localhost di phpMyAdmin ya untuk mengelola databasenya di phpMyAdmin. Nah, di sini kita buatkan dulu. Misalkan teman-teman nanti ikuti caranya, masuk ke baru, lalu kita buatkan namanya rental ya. Namanya rental, lalu kita klik buat. Nah, untuk databasenya sudah saya simpan di kolom ini ya, di kolom deskripsi ya, dengan nama rental.sql. Nanti silahkan teman-teman tinggal import aja. Ketika sudah membuat databasenya, tinggal langsung import aja untuk tabel-tabel dari database rental tersebut. Masuk ke menu import, lalu pilih file. Nah, di sini saya letak posisi filenya ada di local disk Z. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan dengan disk masing-masing. Lalu saya simpan di folder ini dan saya simpan di folder ini, lalu folder ini. Nah, ini ya, rental.sql. Saya open. Nah, ini udah masuk. Nanti untuk penempatannya sesuai dengan teman-teman penyimpanannya ya. Ini saya penyimpanannya seperti itu. Setelah masuk rental.sql masuk, kita tinggal go aja. Go. Nah, setelah itu semua databasenya sudah diimport. Maaf, semua tabelnya sudah diimport dan sudah masuk ya. Kita cek. Nah, di sini di rental ini ada booking detail, ada detail pinjam, kategori, motor, pinjam, role, temp, dan user. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa dapatkan database ini dan tabel ini di kolom deskripsi. Nah, setelah semuanya selesai, databasenya dibuatkan, kita kembali ke codingannya. Kita koneksikan database yang sudah tadi kita buat dengan website yang akan kita buat. Nah, di sini untuk konfigurasi atau setting databasenya yaitu di file database.php. Nah, cara settingnya cukup mudah. Untuk CodeIgniter di sini kita tinggal scroll ke bawah. Nah, kita lihat hostname-nya localhost. Untuk username-nya biasanya itu memakai root ya, ROOT. Dan nama database-nya tadi tinggal kita sebutkan nama database-nya tadi apa nih? Namanya rental ya. Namanya rental. Nah, kita tuliskan di sini rental. Seperti itu. Kita save. Nah, ini sudah selesai semuanya, atau kita save all ya. Di sini kita save. Nah, itulah video pertama untuk setting beberapa konfigurasi dan juga setting konfigurasi database dan pembuatan database. Untuk video selanjutnya silahkan nanti teman-teman mengikuti video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini. Nanti untuk pengembangan selanjutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih.